Jokowi harus dihabisi. Benarkah tokoh-tokoh ini dalangnya? Kita apresiasi, ya walaupun mungkin untuk hukuman mati itu perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya dan seberapa berat yang dilakukan demikian. Semuanya saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK terhadap siapapun. Dan saya meyakini bahwa KPK dalam menangani sesuai dengan kewenangannya itu sangat profesional. Dan pada kesempatan yang kayak ini saya juga menegaskan sekali lagi, stop korupsi. Nah, untuk siapapun. Korupsi sudah menjadi budaya dari atas sampai bawah. Kalau nggak korupsi, rasanya badan nggak enak. Soalnya di sekitarnya begitu semua. Wacana hukuman mati untuk koruptor di Indonesia sebenarnya adalah wacana lama, tapi tidak pernah berhasil dilaksanakan. Sulit sekali negeri ini menghukum mati para koruptor di sini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Persetan dengan nasib bangsa dan negara. Ada urusan dengan 250 juta rakyat Indonesia. Mereka harus saling tikam, harus saling bersih tegang, dan kalau perlu, mereka perang dengan sesama pemerintahan. Harus jelek di mata rakyat. Jangan biarkan prestasi dan kerja keras Jokowi diketahui semuanya. Harus ditutupi, diganti dengan narasi-narasi kegagalan. Seolah-olah negeri ini akan diboyong asing dan aceng, dan seakan-akan negara ini akan hancur tak tersisa. Ya, kira-kira itulah yang ada dalam pikiran dan pembahasan sehari-hari dari mereka yang geram pada sepak terjang Jokowi dan pemerintah selama ini. Sebab dalam genggaman Jokowi, maling-maling itu tak mudah lagi mencuri broker-broker berkedok politisi dan tokoh agama yang selama ini kaya karena memaklari para pencuri. Itu pun mulai gigit jari. Tidak hanya kesulitan untuk terus mencuri berkat kerja keras dan kesungguhan putra Solo. Sekarang, harta kekayaan para pencuri dan broker yang disembunyikan di luar negeri diusut dan akan ditarik kembali ke tanah air. Lagi-lagi ini kabar duka yang menyeramkan bagi para maling dan kroni-kroninya yang selama ini mengurus aset negara lewat Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negerinya Jokowi menandatangani kesepakatan bersama pemerintah Swiss untuk menarik uang orang Indonesia yang diduga hasil korupsi dan tersimpan teknik arah tersebut. Para maling yang berasa uangnya terselamatkan selama bertahun-tahun di Swiss ini tentu tak bisa tinggal diam. Mereka terus mengupayakan cara-cara untuk menggagalkan langkah Jokowi dan pemerintah dalam membawa pulang uang-uang haram mereka. Apa saja yang mereka lakukan untuk tetap mengamankan aset yang ada di luar negeri dan agar terus dapat mencuri aset negara. Maling-maling ini adalah para pengusaha, sebagian lainnya adalah politisi dan pejabat yang juga punya banyak usaha. Kekuatan mereka ada di finansial dan jaringan mereka memanfaatkan uang dan jaringannya untuk membeli kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Bukan hanya para politisi yang anti pada Jokowi yang dibeli tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh lainnya yang berseberangan dengan mantan gubernur DKI itu pun dipengaruhi dan digiring untuk menjalankan desi besar mereka, yaitu menghabisi Jokowi dan menggulingkan pemerintahannya. Karenanya tak heran jika belakangan banyak terjadi aksi-aksi besar yang mengatasnamakan Islam, namun nyatanya dan ternyata di dalamnya ditemukan ada gerakan politik untuk menjatuhkan Jokowi. Kekuatan massa berbasis Islam ini dianggap cukup bisa diandalkan, sebab selain mereka punya musuh yang sama, kelompok ini bisa menggalang massa yang cukup besar dengan dana yang relatif
tak terlalu besar. Kelompok-kelompok ini seperti ex-anggota dan simpatisan HTI yang merasa terusik yang eksistensinya di Indonesia oleh pemerintahan Jokowi tentu sangat mudah untuk diajak bekerja sama oleh para maling tersebut. Kelompok-kelompok inilah yang selama ini menyuarakan gerakan makar bertagar ganti presiden. Di ranah politik praktis, para maling itu diduga banyak masuk ke kubu lawan Jokowi. Pilpres yang dimulai kehabisan cara dan sumber dana untuk memenangkan pertarungan. Disinyalir banyak di antara mereka yang terlibat aktif di tim pemenangan, sementara sebagian lainnya berada di luar, menyokong dana dan keperluan lainnya, membelokkannya kader-kader partai pendukung atau fanatik Prabowo di daerah yang bahkan diantaranya dengan tokoh-tokoh penting dan punya banyak massa pendukung. Diduga kuat dengan indikasi adanya para maling sudah terhenti. Sekarang saat bisa membohongi dirinya dengan terpaksa berbeda pilihan di Pilpres dengan partainya dan mendukung Jokowi, bahkan tak segan keluar dari partai itu. Diduga kuat rasa cintanya pada bangsa dan negara. Mereka tak ingin Jokowi kalah dan maling-maling tersebut bisa kembali bebas bereaksi mencuri intan, menghabisi aset negara. Sebentar lagi kita semua akan menyaksikan dan akan tahu siapa saja yang tergolong maling atau koruptor dan siapa juga para pendukung serta kroni-kroninya. Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri akan menghubungkan rekening orang-orang Indonesia yang menyembunyikan harta kekayaan dan hasil korupsinya. Persetan dengan nasib bangsa dan negara. Ada urusan dengan 250 juta rakyat Indonesia. Mereka harus saling tikam, harus saling bersih tegang, dan kalau perlu, mereka perang dengan sesama pemerintahan. Harus jelek di mata rakyat. Jangan biarkan prestasi dan kerja keras Jokowi diketahui semuanya. Harus ditutupi, diganti dengan narasi-narasi kegagalan. Seolah-olah negeri ini akan diboyong asing dan Aceng, dan seakan-akan negara ini akan hancur tak tersisa. Ya, kira-kira itulah yang ada dalam pikiran dan pembahasan sehari-hari dari mereka yang geram pada sepak terjang Jokowi dan pemerintah selama ini. Sebab dalam genggaman Jokowi, maling-maling itu tak mudah lagi mencuri broker-broker berkedok politisi dan tokoh agama yang selama ini kaya karena memaklari para pencuri. Itu pun mulai gigit jari. Tidak hanya kesulitan untuk terus mencuri berkat kerja keras dan kesungguhan putra Solo. Sekarang, harta kekayaan para pencuri dan broker yang disembunyikan di luar negeri diusut dan akan ditarik kembali ke tanah air. Lagi-lagi ini kabar duka yang menyeramkan bagi para maling dan kroni-kroninya yang selama ini mengurus aset negara lewat Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negerinya Jokowi menandatangani kesepakatan bersama pemerintah Swiss untuk menarik uang orang Indonesia yang diduga hasil korupsi dan tersimpan teknik arah tersebut. Para maling yang berasa uangnya terselamatkan selama bertahun-tahun di Swiss ini tentu tak bisa tinggal diam. Mereka terus mengupayakan cara-cara untuk menggagalkan langkah Jokowi dan pemerintah dalam membawa pulang uang-uang haram mereka. Apa saja yang mereka lakukan untuk tetap mengamankan aset yang ada di luar negeri dan agar terus dapat mencuri aset negara. Maling-maling ini adalah para pengusaha, sebagian lainnya adalah politisi dan pejabat yang juga punya banyak usaha. Kekuatan mereka ada di finansial dan jaringan mereka memanfaatkan uang dan jaringannya untuk membeli kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Bukan hanya para politisi yang anti pada Jokowi yang dibeli tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh lainnya yang berseberangan dengan mantan gubernur DKI itu pun dipengaruhi dan digiring untuk menjalankan desi besar mereka, yaitu menghabisi Jokowi dan menggulingkan pemerintahannya. Karenanya tak heran jika belakangan banyak terjadi aksi-aksi besar yang mengatasnamakan Islam, namun nyatanya dan ternyata di dalamnya ditemukan ada gerakan politik untuk menjatuhkan Jokowi.
Kekuatan massa berbasis Islam ini dianggap cukup bisa diandalkan